Ayah, mengapa banyak turis asing di Pantai Kuta? Bukankah di negara mereka juga ada pantai? Benar, Abdul. Selain karena keindahan objek wisata yang kita miliki, mereka ke Indonesia karena masyarakat Indonesia terkenal akan sifatnya yang ramah tamah, sehingga mereka betah berkunjung ke Indonesia. Wah, begitu ya ya. Jadi, ramah tamah merupakan salah satu sikap khas penduduk di Indonesia. Memangnya di luar negeri kondisinya bagaimana ya? Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia merupakan salah satu pengaruh dari perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial? Apakah kalian ingin mengetahui pengaruh lainnya? Mari simak pembahasan berikut. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa perubahan ruang dan interaksi ruang berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas pengaruhnya dalam bidang sosial. Bidang sosial adalah bidang yang membahas segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Seperti apakah pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara dalam bidang sosial? Perubahan ruang yang disebabkan oleh faktor alami maupun faktor manusia dapat memengaruhi kondisi sosial di suatu negara, antara lain sebagai berikut. Pertama, kondisi keamanan negara. Negara yang aman adalah negara yang bebas dari konflik. Sebagai contoh, berdasarkan Indeks Perdamaian Global tahun 2016, hanya 10 negara yang bebas konflik. Islandia dinobatkan sebagai negara paling damai di muka bumi. Akan tetapi, ada negara yang mengalami konflik akibat serangan militer serta perebutan teritori atau wilayah kekuasaan seperti yang terjadi di Irak pada tahun 2017. Kedua, kondisi kemiskinan negara. Terdapat beberapa negara dengan kondisi kemiskinan rendah, tetapi ada juga negara-negara dengan kondisi kemiskinan tinggi. Negara-negara dengan kemiskinan rendah yang terdapat di benua Eropa adalah Luxembourg, Irlandia, dan Norwegia. Sementara itu, negara-negara dengan kondisi kemiskinan tinggi dapat ditemukan di benua Afrika, contohnya Republik Demokratik Kongo, Malawi, dan Madagaskar. Interaksi ruang antar negara dalam bidang sosial bertujuan untuk menjalin hubungan antar negara agar dapat mempermudah untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat dua jenis bentuk interaksi ruang antar negara dalam bidang sosial, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, artinya terjadi kontak antar manusia berbeda negara tanpa perantara. Contohnya, orang Indonesia yang mengikuti kegiatan pertukaran pemuda dalam program pertukaran pemuda antar negara atau PPAN yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat seperti Australia, Jepang, Korea, Cina, Malaysia, Singapura, serta negara ASEAN lainnya. Sementara itu, secara tidak langsung, artinya terjadi kontak antar manusia berbeda negara dengan perantara, seperti melalui media massa berupa koran dan televisi, serta media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Contohnya, warga negara Australia yang ingin berwisata ke Bali karena mendapatkan informasi tentang keindahan objek wisata di Bali dan keramahan masyarakat Bali dari unggahan di media sosial Instagram milik temannya yang pernah mengunjungi Pantai Kuta. Interaksi ruang antar negara yang terjadi dalam bidang sosial dapat tercipta dalam berbagai bentuk kegiatan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pertukaran pelajar antar wilayah negara. Pelajar dari suatu negara akan membawa karakteristik nilai sosial ke negara tujuan program pertukarannya. Di negara tujuan, pelajar tersebut akan berinteraksi dan mengenalkan nilai sosial yang dibawanya dari negara asal. Setelah itu, pelajar tersebut juga akan mendapatkan nilai sosial baru dari negara tujuannya yang kemudian akan dibawanya pulang ke negara asal. Contohnya, ketika terjadi pertukaran pelajar antara mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Jepang. Mahasiswa Indonesia akan mempelajari karakteristik nilai sosial masyarakat Jepang yang sangat menghormati orang lain, yang ditandai dengan saling membungkuk saat bertemu. Sementara itu, mahasiswa Jepang akan mempelajari karakteristik nilai sosial masyarakat Indonesia yang ramah dan terbiasa bergotong royong. Kedua, masuknya pekerja dari negara lain.
tenaga kerja dari negara lain akan memiliki nilai sosial dari negara asalnya. Kemudian, mereka akan berinteraksi dengan penduduk setempat sehingga terjadilah pengenalan nilai sosial. Hasil pengenalan nilai sosial tersebut kemudian akan dibawanya saat pulang ke negara asal. Contohnya, pekerja dari Jepang yang bekerja di Indonesia. Pekerja dari Jepang akan membawa masuk nilai sosial masyarakat Jepang yang disiplin dan rajin. Kemudian, akan masuk nilai sosial dari masyarakat Indonesia yang selalu tolong-menolong serta gotong royong. Ketiga, masuknya nilai sosial dari negara lain melalui media. Kemudahan akses dari media massa dan sosial secara tidak langsung akan menambah wawasan kita tentang bentuk-bentuk nilai sosial di suatu wilayah. Contohnya, ketika kita melihat tayangan dokumenter tentang kehidupan masyarakat Jepang yang taat mematuhi rambu lalu lintas. Masyarakat Jepang tidak akan menyeberang jalan saat lampu pejalan kaki berwarna merah, walaupun pada saat tidak ada kendaraan yang akan melintas. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa orang Jepang memiliki nilai sosial berupa kedisiplinan yang tinggi. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara dalam bidang sosial. Adanya perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara di bidang ekonomi menimbulkan berbagai pengaruh, baik positif maupun negatif. Pengaruh positif perubahan ruang dan interaksi ruang di bidang sosial adalah sebagai berikut. Pertama, masuknya nilai sosial yang berpengaruh positif bagi masyarakat. Nilai sosial merupakan perilaku atau tindakan individu yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap negara memiliki karakteristik nilai sosial yang berbeda-beda. Contohnya, ketepatan waktu kereta Shinkansen di Jepang yang selama 50 tahun beroperasi hanya memiliki rata-rata keterlambatan selama 36 detik saja. Hal ini menandakan tingginya ketepatan waktu pada masyarakat Jepang. Kondisi ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia. Kedua, menurunkan kesenjangan sosial. Adanya perubahan ruang dan interaksi ruang menyebabkan setiap negara saling mengenal dan memengaruhi. Contohnya, dalam bidang pengentasan kemiskinan, negara-negara di Eropa membantu negara-negara di Afrika keluar dari jerat kemiskinan dengan cara meningkatkan taraf pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan di Afrika. Ketiga, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan akan meningkat apabila objek wisatanya menarik dan penduduknya ramah. Contohnya, banyak wisatawan mancanegara asal Australia yang berwisata ke Indonesia karena merasa nyaman dengan keramahan masyarakat Indonesia, sehingga mereka dapat menikmati objek wisata dengan tenang. Pengaruh negatif perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara di bidang sosial adalah sebagai berikut. Pertama, mengancam karakteristik nilai sosial bangsa. Karakteristik sosial bangsa dapat tergerus seiring dengan masuknya karakteristik nilai sosial bangsa lainnya yang bertentangan. Contohnya, masuknya nilai sosial dari negara barat, seperti Amerika Serikat, berupa kebiasaan memanggil nama langsung kepada orang yang lebih tua dapat menyebabkan memudarnya nilai sosial di Indonesia yang selama ini selalu menjaga kesopanan terutama kepada yang lebih tua. Kedua, menambah beban negara. Konflik yang terjadi akan menimbulkan kerugian, baik harta benda maupun nyawa. Banyak penduduk yang kehilangan tempat tinggal atau harus mengungsi karena merasa tidak aman. Membantu pengungsi akibat konflik yang terjadi adalah perbuatan yang mulia. Akan tetapi, di sisi lain juga dapat menambah beban negara yang menampung pengungsi tersebut. Contohnya, banyaknya pengungsi akibat konflik Rohingya dari negara Myanmar akan menyebabkan negara Indonesia dan Malaysia yang menampung pengungsi butuh menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan pokok pengungsi tersebut. Akibatnya, beban kedua negara tersebut bertambah. Solusi pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang antar negara bidang sosial. Karena interaksi ruang antar negara dalam bidang sosial juga memiliki pengaruh negatif, diperlukan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan agar kita dapat memilah untuk meninggalkan nilai-nilai sosial dari luar yang tidak sesuai dengan karakteristik bangsa. Contohnya, dengan memasukkan nilai-nilai sosial karakteristik bangsa pada kurikulum pendidikan, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang telah memasukkan 5 karakter utama di dalam kurikulum 2013, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, serta kegotong royongan. Kedua, melibatkan organisasi internasional dalam penanganan pengungsi.
Suatu negara dapat melibatkan organisasi internasional untuk menangani pengungsi dari negara lain dengan baik. Organisasi internasional mampu mengurangi beban negara yang sedang menampung pengungsi dari negara lain. Contohnya, pemerintah Indonesia dan Malaysia melibatkan United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR selaku organisasi internasional dalam penanganan pengungsi dalam menangani pengungsi Rohingya sehingga beban kedua negara berkurang. Perubahan ruang dan interaksi ruang dapat berpengaruh terhadap kehidupan di bidang sosial. Bidang sosial adalah bidang yang membahas segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Perubahan ruang yang terjadi antar negara dapat memengaruhi kondisi sosial di suatu negara, contohnya munculnya negara yang berkonflik maupun tidak, serta negara yang miskin dan tidak miskin. Interaksi ruang antar negara dalam bidang sosial bertujuan untuk menjalin hubungan antar negara agar dapat memudahkan mencapai tujuan bersama yang diwujudkan dalam bentuk pertukaran pelajar, masuknya tenaga kerja asing untuk bekerja, serta masuknya ilmu pengetahuan melalui media massa dan sosial. Perubahan ruang dan interaksi ruang akan menimbulkan suatu pengaruh, baik positif maupun negatif. Kita harus mampu meningkatkan pengaruh positif dan mengurangi pengaruh yang terjadi akibat perubahan ruang dan interaksi ruang.